Selanjutnya urutan hadis 491 dan ini urutan 4 dalam bab kita. Dan ada tulisan di sebelahnya 4A, berarti ada 4B ya. Ya, sebagaimana di sebelah ada 4B. Hasan li ghairihi, dia menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda Inna Allah malaikatahu yusalluna ala as-saffil awal. Qalu ya Rasulullah wa ala al-thani. Qala inna Allah malaikatahu yusalluna ala as-saffil awal. Qalu ya Rasulullah wa ala al-thani. Qala wa ala al-thani. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk saf pertama. Maka para sahabat mereka berkata ya Rasulullah juga untuk saf kedua. Rasulullah SAW menjawab, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk saf pertama. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, juga untuk saf kedua. Rasulullah SAW mengatakan, dan juga untuk saf kedua. Lafaz hadith ini, teman-teman sekalian, di hadith 4A, ya, di bab kita, dan urutan 491 dari awal kita belajar, memberikan gambaran atau jawaban lebih tepat tentang bagaimana Nabi SAW mendoakan mereka. Dengan lafaz ini kata Nabi SAW, sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang di saf pertama. Bagaimana salawatnya Allah? Allah SWT limpahkan rahmatnya, karunia-Nya kepada hambanya. Para malaikat berdoa kepada Allah agar Allah limpahkan rahmat. Dan perhatikan di sini teman-teman, wa malaikatah. Malaika itu jamak daripada malak. Ya. Kalau satu malaikat, kita sebutkan bahasa Arabnya malak. Kalau malaika berarti jamak. Artinya Allah dan seluruh malaikatnya. Ini renungi baik-baik teman-teman. Bukan main-main. Miliaran malaikat mendoakan bagi orang-orang yang ada di saf pertama. Jadi selain mendapatkan keutamaan tadi yang sudah kita sebutkan. Ada pahala yang besar yang Allah janjikan. Juga Nabi SAW mendoakan mereka. Dan kita berharap semoga doa Nabi SAW ini bukan hanya saf-saf yang sholat bersama beliau. Tapi semoga saja doa Nabi SAW ini kepada seluruh umatnya sampai hari kiamat yang selalu berada di saf pertama didoakan dan dimohon ampun oleh Nabi SAW. Atau mendapatkan keberkahan doa itu. Sebagaimana tadi lafaz hadis nomor 490 ya. Di sini dapat keutamaan yang ketiga. Selain pahala besar, selain juga doa dari Nabi SAW dan permohonan ampun dari beliau SAW adalah Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang berada di saf pertama. Di sini disebutkan 2 kali. Kalau Allah SWT sudah maha kuasa, maha luas, maha besar. Tidak ada yang mengalahkan. Allah itu lebih besar dari seluruh makhluknya. Dan sudah cukup kalau Allah saya bersalawat sudah cukup. Allah berikan, limpahkan rahmatnya. Dan rahmat Allah mengalahkan murka Allah. Sebagaimana dalam hadis Qudsi. Kata Allah SWT, rahmati qad ghalabat ghadabi. Rahmatku telah mengalahkan murkahku. Ya, sebagaimana Nabi SAW sampaikan dalam hadis Qudsi. Dan warahmati wasi'at kulla syai dalam ayat Al-Quran. Kata Allah SWT, rahmatku meliputi segala sesuatunya. Ya. Ditambah lagi, wa malaikatahu. Dan seluruh malaikatnya Allah. Berapa miliar jumlahnya. Apalagi mereka ini adalah makhluk Allah yang saleh. Tidak ada kemaksiatan mereka lakukan. Allah sebutkan tentang sifat malaikat dalam surat Tahrim. Ya. La ya'sun Allah ma'amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Semuanya memohon kepada Allah SWT agar Allah maafkan kesalahan orang yang ada di saf pertama. Agar Allah limpahkan karunia-Nya untuk dia. Luar biasa ini teman-teman sekalian. Terlalu mahal untuk disia-siakan oleh orang-orang yang tidak mau memahaminya atau tidak mau mempelajari. Apalagi kalau orang yang sudah tahu. Dan di sini hadisnya didoakan 2 kali. Dan di sini ada tambahan, ya, seperti hadis yang tadi 490 ini kan 491. Kalau saf kedua juga masih dapat doa, tapi sekali. Hanya sekali saja. Ya. Kalau saf pertama 2 kali. Kemudian hadis 4B-nya, sahih sebelahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sawwu sufufakum wa hadhu baina manakibikum
walinu fi aidi ikhwanikum wasuddul khalal fa inna syaitana yadkhulu bainakum bimanzilatil hadaf yakni aulad ad-dha'ni as-sighar. Luruskanlah saf kalian, sejajarkanlah pundak-pundak kalian, bersikaplah lunak kepada tangan saudara-saudara kalian, isilah celah-celah yang kosong, karena syaitan menyusup di antara kalian seperti hadaf, yakni anak domba yang kecil. Diriwayatkan Ahmad dengan sanad la ba'sa bihi, atau bisa diterima tentunya. Ya. Hadits ini teman-teman sekalian masih masuk dalam urutan hadits nomor 491, cuman urutan 4 dalam bab kita, cuma dia 4b. Anjuran dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk merapatkan ya, dan merapikan saf. Perhatikan lafadznya, luruskan saf kalian, sejajarkan pundak-pundak kalian, bersikaplah lunak kepada tangan-tangan saudara kalian. Maksudnya kalau masih ada celah bisa masuk, masukkan saudara kalian. Wasuddul khalal, tutup semua celah-celah ya di antara saf tersebut. Fa inna syaitana yadkhulu bainakum bimanzilatil hadaf. Karena syaitan masuk di antara saf-saf salat supaya menghilangkan kehusyuan salat, konsentrasi musalli ya, supaya kehilangan pahala, bahkan bisa ya atau minimal berkurang pahalanya. Sebagaimana anak domba, Anda kalau lihat domba-domba yang bulunya lebat, biasa kalau ngurumuni makanan itu karena bulunya lebat biasanya kakinya lebih kecil kelihatannya. Maka di antara kaki-kakinya itu ada jarak, disitulah masuk anak domba biasanya. Nah seperti itu syaitan masuk di antara saf-saf ini. Di sini teman-teman sekalian, atau dari lafaz hadits ini yang berhubungan dengan bahasan kita, yaitu masalah melunakkan ya tangan-tangan kalian. Artinya jangan sengaja supaya orang tidak masuk sehingga mengeraskan tangan, ya, melebarkan sehingga tidak bisa orang masuk, tidak. Tapi lunakkan, biarkan mereka masuk, biarkan rapat sekali saf itu. Ya. Dan ini kita bicara di masa-masa idealnya. Ya, kalau di masa pandemi sekarang memang karena fatwa ulama pun sudah keluar tentang masalah menjaga jarak, karena memang penyakit atau corona yang ada ini membutuhkan penjagaan jarak, dan ini sudah menjadi standar internasional sekarang. Bahkan di dua masjid yang mulia yang merupakan rujukan umat Islam, Masjid Haram Makkah dan Masjid Nabawi Madinah, yang dipenuhi dengan ulama-ulama dunia gitu kan, para imam-imam haram yang juga mereka ulama, bukan cuma hafal Quran. Mereka juga sudah menyampaikan permasalahan itu, maka kita pun mengikutinya ya. Tapi ini kita bicara hukum ini akan terus berlaku pada saat pandemi sudah selesai gitu kan. Tentu juga di saat sekarang kalau ada orang yang tetap mau menjaga safnya, kita juga tidak bisa menyalahkan mereka gitu kan. Saya kalau masuk di masjid yang jaga jarak, ya saya jaga jarak. Kalau masjid yang tidak jaga jarak, ya sudah saya tetap masuk bersama mereka merapatkan saf. Hanya saja mungkin seperti masker mungkin masih dijaga ya. Untuk berjaga-jaga, dan itu insya Allah juga sudah keluar fatwa ulama tentang masalah anjuran hal tersebut. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil, jadi yang pertama adalah pentingnya merapatkan dan merapikan saf dan memenuhi satu sama yang lain saf tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana Nabi SAW memberikan kepada kita bocorannya informasi bahwasanya syaitan masuk di antara kaki-kaki yang berjarak ya, dalam saf itu. Sekali lagi kalau bukan di masa pandemi seperti sekarang, itu penekanannya sangat luar biasa gitu kan. Maka seharusnya tetap saja ya merapatkan agar jangan ada syaitan masuk yang mengganggu. Jadi maksudnya makin rapat saf itu, makin rapat pundak kita sama teman di sebelah, kaki juga kita tidak ada celah, maka syaitan makin tidak mendapatkan tempat. Ya. Dan ini juga dikuatkan dalam beberapa athar yang lain. Kalau para sahabat itu, kalau mereka mau sholat, sudah diiqamahkan sholat di zaman Nabi SAW, maka mereka mempertemukan antara pundak mereka, kemudian mempertemukan juga betis mereka, dan mempertemukan antara tumit mereka sama tumit temannya. Ya, jadi tumit kaki
Yang sebelah kanan dengan tumit kaki sebelah kiri teman kita di sebelah. Jadi bertemu. Ya, sehingga rapat. Makanya kaki dalam saf itu bukan seperti kipas begini, bagian depannya begini, tapi dihadapkan ke depan dan tumitnya dibuka. Dan cukup setiap orang sejajar dengan pundaknya teman-teman sekalian. Ya. Ini teman-teman bisa ikutin, sudah kami praktikin. Di YouTube sudah ada itu insya Allah tentang bagaimana penataan saf. Dan ini lafadznya apa adanya, bahwasanya syaitan memang akan masuk dan menggoda orang sholat, walaupun kita tidak melihatnya. Hadis selanjutnya 492 urutan 5 dalam bahasan kita ini dengan sanad hasan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah malaikatu yusalluna ala saffil awal awis sufufil ula. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk saf pertama atau saf-saf yang pertama. Hadis riwayat Ahmad. Dan ini sudah kita jelaskan tadi sebenarnya ya. Tapi di sini ada penjelasan awis sufufil ula. Tambahannya itu atau saf-saf yang pertama, yang awal-awal. Jadi bisa saja masuk saf pertama, saf kedua sebagaimana dijelaskan dalam lafaz-lafaz yang sebelumnya. Selanjutnya hadis nomor 493 urutan 6 dalam bab kita ini dengan sanad sahih dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, karena Rasulullah SAW ya'ti nahiyat as-saffi wa yusawwi baina suduril qaumi wa manakibihim wa yaqulu la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum inna Allah malaikatu yusalluna ala as-saffil awwal. Rasulullah SAW pada saat mau mengimami sholat datang ke salah satu sisi saf dan meluruskan dada-dada dan pundak-pundak para sahabat. Jadi kalau ada menonjol ke depan diluruskan oleh Nabi SAW. Dalam lafaz lain beliau menyentuh dada para sahabat laki-laki ini untuk meluruskan saf mereka. Beliau bersabda, jangan kalian berselisih karena hati kalian bisa berselisih. Ya, sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada saf pertama. Hadis ini riwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Dan ini kita tambahkan pelajaran dari apa yang sudah kita ambil sebelum-sebelumnya, yaitu pentingnya imam tidak buru-buru untuk takbir sebelum memastikan saf jemaahnya rapi. Ya. Di masa pandemi sekarang, dia boleh mengucapkan istau, sejajarkan. Ya. Walaupun ada jarak, sejajarkan. Ya. Jadi bagaimana dia bisa tetap sejajar dengan teman-teman di sekitar atau di sebelah kiri kanannya. Ya. Dan Nabi SAW mengajarkan cara secara langsung. Bagaimana beliau memastikan dada itu semuanya sejajar, pundak juga itu rapat semuanya. Dan perlu saya berbagi teman-teman sekalian dalam pengaturan saf, yang menjadi tolok ukur adalah tumit belakang, bukan ujung jari-jari telapak kaki depan. Kalau Anda pertemukan tumit sama tumit, orang yang ada di saf pertama misalnya, semuanya sejajar tumitnya, mau kakinya kecil, mau kakinya besar, tapi tumitnya jadi tolok ukur. Sehingga jari-jari depannya mungkin ada yang maju karena kakinya lebih besar, ada yang lebih ke belakang karena memang ya kakinya lebih kecil, misalnya anak kecil atau lebih kecil kakinya. Maka tetap saja kita temukan dari belakang safnya itu sejajar karena tumitnya jadi tolok ukur. Dan otomatis juga dengan izin Allah SWT semuanya akan sama. Dadanya, pundaknya pun seperti itu. Kami pernah praktikin itu. Pada saat ada daurah tentang sholat ya. Itu betul. Kalau Anda jadikan patokan ujung-ujung jari kaki depan, misalnya ini telapak kakinya besar, ini telapak kakinya kecil. Anda samakan begini. Maka kalau Anda lihat dari belakang, yang kakinya lebih kecil itu maju dia. Dan safnya tidak rapat atau tidak rata. Makanya patokannya adalah tumit. Seperti itu. Kemudian Nabi SAW juga memastikan kalau mau bersatu, ya, jangan berselisih dalam masalah saf salat. Jangan karena tidak kenal lalu merasa risih, kakinya tersentuh dengan temannya. Enggak. Semua muslim sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenal tidak kenal sama, safnya kita sama ratakan. Mau pejabat, mau orang biasa sama. Selanjutnya hadis 494 urutan 7 di awal kita belajar atau dalam bab kita ini, dan ada 7A, 7B, 7C, ya ada 3 lafaz. 7A-nya adalah dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah." Luruskanlah saf-saf kalian karena meluruskan saf adalah
termasuk kesempurnaan sholat. Riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan lainnya. Sementara 7b-nya sanad sahih juga dari riwayat lain milik Al-Bukhari, fa inna taswiyat as-sufuf min iqamatis shalah. Karena meluruskan saf itu adalah termasuk mendirikan sholat. Artinya tidak sempurna salat orang kalau tanpa saf yang lurus. 7c-nya diriwayatkan oleh Abu Daud, lafadznya adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq. Fawalladhi nafsi biyadih inni la ara syaitana yadkhulu min khalalis saffi ka'annaha al-hadaf. Rapatkanlah saf kalian, atau rapatkanlah saf-saf kalian, rapatkanlah di antaranya. Sudah rapat satu sama yang lain, masih cari celah, tutup semua. Ya, kaki-kakinya dipertemukan. Dan tadi kalau saya bilang kalau telapak kaki Anda buka begini, tumitnya ketemu sama teman sebelah, otomatis betisnya akan rapat, pundaknya akan rapat. Rapatkanlah di antaranya dan sejajarkanlah leher-leher. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya aku melihat syaitan menyusup dari sela-sela antara saf yang renggang seperti anak kambing. Hadis ini riwayat An-Nasai, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Menurut atau keduanya meriwayatkan seperti riwayat Abu Daud. Hadis ini teman-teman ya, mirip sebenarnya dengan yang tadi ya. Tapi pelajaran yang kita tambahkan dari lafaz-lafaz sebelumnya, ternyata merapikan dan merapatkan shaf bagian daripada kesempurnaan sholat. Artinya tidak sempurna pahala sholat kalau ada saf-saf yang jarak. Bahkan sebagian ulama memfatwakan kalau safnya terlalu jauh, misalnya cuma ada 2 saf atau 1 saf di dalam masjid, orang berjamaah. Ada orang datang dia sholat di saf yang ke-10 sendirian. Enggak sah sholatnya. Karena diambil daripada hadits ini. Apalagi lafaz Bukhari, fa inna tasfiyat as-sufuf min iqamatis shalah. Sesungguhnya meluruskan saf-saf itu sejajar adalah termasuk mendirikan, bagian daripada mendirikan sholat. Nah, ini tambahannya tentunya. Karena yang lafaz-lafaz lainnya sudah kita jelaskan pada hadits-hadits yang sebelumnya. Kita lanjutkan teman-teman sekalian dan insya Allah kita coba selesaikan haditsnya ya. Karena ini mirip-mirip. Hadis nomor 495 urutan 8 dalam bab kita ini dengan sanad sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, aqimus sufuf wa hadhu bainal manakib wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadharu furujatin lisyaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Tegakkanlah saf itu, sejajarkanlah di antara pundak-pundak, tutuplah celah-celah di kaki, bersikaplah lemah lembut kepada tangan-tangan saudara kalian, dan jangan membiarkan celah yang dapat dimasuki syaitan. Barang siapa menyambung saf, yang mengisi saf kosong, merapatkan satu sama yang lain, maka Allah akan menyambungnya, atau menyambung dalam kurung dengan rahmatnya. Dan barang siapa memutuskan saf, maka Allah memutuskannya dari rahmatnya. Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Khuzaimah. Hadis ini teman-teman sekalian, tambahan daripada sebelumnya adalah penekanan di akhir lafaz hadis ini. Karena masalah tegakkanlah shaf, sejajarkan pundak-pundak, tutuplah celah-celah, bersifat lemah lembutlah dengan tangan-tangan saudara kalian sudah kita jelaskan sebelumnya. Dan jangan biarkan celah-celah yang dapat dimasuki syaitan juga sudah kita jelaskan. Tapi lafaz potongan akhir hadis ini yang jadi tambahan mutiara kita, yaitu barang siapa menyambung saf, Allah akan menyambungnya dengan rahmatnya, dalam kurung dengan rahmatnya, dan barang siapa memutuskan saf, maka Allah memutuskan dalam kurung dengan rahmatnya. Artinya siapa yang sengaja tidak mau rapat safnya antara tumit dengan tumit, ya, apalagi kadang-kadang orang badannya kecil, dia pakai sejarah besar, dia nggak ingin sejarahnya diinjak oleh saudaranya, ya. Maka akhirnya membuat jarak jauh antara dia sama saudaranya di sebelah. Maka ini masuk dalam ancaman ini. Siapa yang menyambung saf, membuat saf itu jadi rapat, jadi rapi. Di sini menyambung maknanya kembali kepada lafaz-lafaz sebelumnya. Tegakkan saf, sejajarkanlah pundak-pundak kalian, tutuplah celah-celah. Ini yang dimaksud rincian daripada menyambung saf.
Jadi dia masuk, dia rapatkan, dia padatkan, ya. Maka Allah akan menyambungnya dengan rahmatnya. Maksudnya Allah akan terus memberikan dia karunia. Dan barang siapa yang sengaja memutuskan saf, maka Allah pun akan memutus dari rahmatnya. Sekali lagi tentu, di masa pandemi seperti sekarang, tentu ada uzur ya. Tapi insya Allah satu waktu Allah angkat pandemi dan semoga saya tidak lama lagi. Insya Allah Allah angkat ya. Semuanya dari, bukan cuma umat Islam, seluruh dunia ini dan menjadi pelajaran bagi kita, tentu bagi umat Islam, semoga menjadi penyebab peninggian derajat, diterimanya para syuhada yang sudah meninggal karena virus ini. Allahumma amin ya. Dan insya Allah kita akan kembali kepada sholat-sholat yang normal seperti biasa dulu. Maka kita bisa mengejar rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyambung saf ini. Hadis selanjutnya 496 urutan 9 dengan sanad sahih dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW datang kepada kami dan bersabda, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbihim?" Qulna, "Ya Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha?" Qala, "Yutimmuna as-saffa al-awwal yatarassuna fi as-saff." Mengapa kalian tidak bersaf sebagaimana para malaikat membuat saf di sisi Rabb kalian atau di sisi Rabb mereka? Saya ulangi, mengapa kalian tidak bersaf seperti para malaikat membuat saf di sisi Rabb mereka? Kami bertanya, ya Rasulullah, bagaimana para malaikat membuat saf di sisi Rabbnya? Rasulullah SAW bersabda, mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama dan merapatkan saf itu. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Teman-teman sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana para malaikat pun, ini yang bisa kita ambil mutiaranya, menyusun saf yang sangat rapi di hadapan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di hadapan Tuhan mereka. Dan kita dianjurkan untuk mengikuti saf-saf mereka. Pada saat Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian tidak merapikan saf kalian sebagaimana para malaikat di depan sisi Tuhan mereka? Maka para sahabat sempat bertanya, bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama dan merapatkan saf. Mereka memadati satu sama yang lain, penuh, baru mereka pindah yang kedua. Penuh, baru mereka pindah yang ketiga. Begitu terus. Dan Allah SWT sangat suka ini. Bahkan Allah menyebutkan, di dalam jihad pun, strategi perang pun apa kata Allah SWT dalam surah Saf? Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annam bunyanun marsus. Ya. Sungguh Allah sangat suka hamba-hambanya yang berperang di jalannya dalam bersaf-saf, gitu kan? Seperti kebun atau taman yang saling merapati satu sama yang lain. Jadi lafaz yang atau tambahan yang bisa kita ambil di sini adalah bagaimana kita dianjurkan bersaf sebagaimana malaikat bersaf dan mereka juga bersaf di hadapan Tuhan mereka. Hadis selanjutnya 497 urutan 10 dalam bab kita ini. Sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum alyanukum manakiba fis salat. Sebaik-baik kalian adalah orang yang pundaknya paling lembut di dalam solat. Hadis ini riwayat Abu Daud. Ini sudah kita jelaskan tadi sebenarnya. Lembut artinya dia melunakkan pundaknya supaya temannya bisa masuk. Makin sedikit ada celah, dia berikan kesempatan masuk. Ada sebagian orang sengaja melebarkan supaya orang tidak masuk bersama dia. Ini keliru. Dan dimaksud juga di sini sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian yang meraih pahala. Ya. Karena tadi saya sudah sempat singgung sedikit ya. Anda sudah masuk di saf pertama dan dapat pahala. Tapi karena Anda ingin dapat pahala ekstra, Anda berikan kesempatan saudara Anda untuk bisa masuk. Selama ada celah di situ. Masih bisa dia masuk ke situ. Walaupun padat, sempit-sempitan. Gak masalah. Begitu kurang lebih makna daripada hadis. Nah, Anda akan raih pahala dia. Orang yang Anda berikan kesempatan tadi untuk masuk. Hadis selanjutnya 498 urutan 11 dalam bab kita. Sahih dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, uqimatis shalah fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhi faqala aqimu sufufakum wa tarasu fa inni arakum min wara'i dhahri. Salat didirikan, lalu Rasulullah SAW menghadap kepada kami dengan wajahnya. Lalu beliau bersabda, luruskanlah saf kalian dan rapatkanlah, karena sungguhnya aku melihat kalian dari balik punggungku. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim.
Dan dalam riwayat milik Bukhari, riwayat yang lain, fakana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Maka seseorang dari kami, kata para sahabat, menempelkan pundaknya dengan pundak kawannya dan kakinya dengan kaki kawannya. Jadi ada dua pelajaran kita ambil dari hadis ini, tambahan daripada informasi yang sebelumnya, yaitu yang pertama mukjizat Nabi SAW yang Allah berikan. Beliau walaupun sholat menjadi imam, beliau bisa melihat ke belakang siapa di antara sahabat yang tidak rapi safnya. Ya. Makanya para sahabat memahami ini adalah mukjizat. Ya. Allah SWT berikan masalah itu. Sebagaimana juga ada hadis yang lain, pernah Nabi SAW mengatakan, begitu salam, tadi saya lagi sholat digoda oleh syaitan, maka saya menangkapnya. Kalau bukan saya mengingat perkataan saudaraku Sulaiman yang minta kerajaan tidak layak untuk orang sesudahnya, maka saya akan ikat syaitan tersebut di pohon Madinah biar anak-anak Madinah mempermainkannya. Jadi Nabi SAW pun bisa menangkap syaitan dalam sholat, tapi itu mukjizat yang Allah SWT berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana para sahabat menggambarkan kepada kita dalam lafaz Bukhari, ya, dan seseorang dari kami menempelkan pundaknya dengan pundak saudaranya, ya, dan kakinya dengan kaki temannya. Dan ini yang sering diluputkan dari sebagian orang yang mengatur shaf. Ya. Dua riwayat yang lain atau dua riwayat yang terakhir 499 dari awal kita belajar urutan 12 dalam bab kita dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, ahsinu iqamatas sufufi fis shalah. Perbaguslah dalam mendirikan saf-saf dalam solat. Diriwayatkan Ahmad, ya, dan semua rawi-rawinya as-sahih. Atau semuanya rawi-rawinya, ya, dimasukkan dalam as-sahih. Ya, Bukhari, Muslim dan seterusnya. Makna daripada hadis ini meringkas semua tadi apa yang sudah kita bahas, yaitu perbaguslah. Artinya maksimalkan. Ya, sudah kamu tahu, disuruh sejajarkan pundak, pertemukan antara lengan sama lengan, pertemukan antara betis sama betis, antara kaki sama kaki, sempurnakan itu. Jangan sampai ada jarak. Jangan juga berlebihan dalam masalah ini. Maksudnya berlebihan itu begini. Saya pernah sholat, kebetulan saya mau isi pengajian di situ. Dan saya masuk di saat pertama, ada satu anak kecil. Dan saya melihat ini mungkin kekeliruan dari ajaran yang disampaikan, metodenya ya maksudnya. Jadi anak itu membuka kakinya sangat lebar, sampai memang menyentuh. Mau nggak mau orang sebelahnya pasti kesentuh, karena saf padat dengan tumit dia, tapi dia terlalu lebarkan kakinya. Sehingga orang yang dewasa tidak bisa sama sekali juga bergerak, atau bahkan tidak seimbang tubuhnya karena terpaksa kakinya rapat. Kita juga tidak perlu sampai mengejar begitu. Makanya saya bilang sejajar dengan pundak. Insya Allah kalau teman di sebelah kita faham, dia sudah cukup dengan pundaknya pun sudah ketemu dengan tumit atau tumit dengan tumit ini. Ya. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah hadis 500. Alhamdulillah berarti dari awal kita sudah belajar 500 hadis ya. Kalau nomor urut walaupun sudah lebih dari itu. Kita belajar karena kadang-kadang sebagaimana tadi kita lihat ada satu nomor hadis tapi ada A, B, C. Jadi dalam satu nomor biasanya ada 2-3 riwayat atau sampai bahkan 4 riwayat ya. Urutan 13 dalam bab kita dengan sanad hasan dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yamini yuqbalu alaina biwajhi fasami'tuhu yaqul rabbi kini adzabaka yawma tab'atsu ibadak." Dulu apabila kami sholat di belakang Rasulullah SAW, kami suka berdiri di sebelah kanan beliau, di mana beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Aku pernah mendengarkan beliau bersabda sebelum takbir, yang artinya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, lindungilah aku dari azabmu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lafaz hadits ini menambahkan 2 mutiara dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu yang pertama, bagaimana Nabi SAW sebagai imam sering kali sebelum takbir balik ke arah kanan saf. Maka para sahabat yang di sisi kanan ini lebih senang kalau saat berada di sisi kanan saf. Karena pasti Nabi SAW mengarahkan wajah beliau kepada para sahabat. Dan ini menandakan bagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi SAW. Sampai Nabi menghadapkan wajah aja sudah satu penilaian yang luar biasa. Dan ini memang tentu sangat mahal. Ya.
Bagaimana kalau orang yang kita cintai, kita hormati, kita junjung tinggi, kemudian mengarahkan wajahnya ke kita dan melihat, menatap kita. Pasti punya nilai tersendiri. Dan ini ya, kedudukan Nabi SAW di mata para sahabat. Kemudian yang kedua adalah doa yang dibaca Nabi SAW sebelum takbir. Dan ini sangat menarik teman-teman untuk diamalkan. Rabbi kini adzabaka yawma tab'atsu ibaduk. Ya Allah, selamatkan aku dari siksamu pada hari di mana kau bangkitkan hamba-hambamu. Doa yang pendek. Rabbi kini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Ya. Ini insyaAllah bahasan kita. Dan kita akan melanjutkan di pertemuan akan datang nanti bab ke-30. Masalah anjuran menyambung saf dan mengisi celah yang kosong.